Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mesa Rozain dengan NIM H0512111027. Saya akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Pemodelan Statistical Downscaling menggunakan regresi kuantilaso dengan metode penalti adaptif Losso untuk pendugaan curah hujan ekstrim. Dengan pembimbing utama saya yaitu Ibu Siti Sahriman, SSI, MSI. Pokok pembahasan pada penelitian ini meliputi pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Penelitian ini dilatar belakangi oleh perubahan iklim global yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca yang telah menyebabkan perubahan signifikan pada pola curah hujan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Berdasarkan BMKG, pada tahun 2011, curah hujan ekstrim didefinisikan sebagai curah hujan harian melebihi 100 mm atau bulanan yang lebih dari 400 mm. Kejadian ini berpotensi mengancam berbagai sektor seperti pertanian, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah tropis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sulawesi Selatan memiliki iklim tropis dengan pola musim hujan dan kemarau yang cukup jelas, di mana curah hujan sangat dipengaruhi oleh angin muson, sirkulasi atmosfer global, dan topografi yang beragam, yang menghasilkan distribusi curah hujan yang tidak merata. Dalam beberapa dekade terakhir, perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan kejadian ekstrim, seperti hujan dengan intensitas tinggi dalam durasi singkat yang seringkali memicu banjir dan tanah longsor. Beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Pangkep, memiliki curah hujan tinggi, terutama saat puncak hujan pada bulan Desember hingga Februari. Kabupaten Pangkep yang perekonomiannya sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, seperti tambak garam dan padi sawah, menjadi salah satu daerah yang sangat terdampak. Curah hujan ekstrim seringkali mengganggu stabilitas hasil panen padi dan produksi garam, yang bergantung pada pola curah hujan yang teratur, sehingga perubahan pola hujan ini menimbulkan risiko kerugian ekonomi yang besar bagi masyarakat setempat. Ramalan curah hujan ekstrim dapat dilakukan dengan memanfaatkan data informasi iklim global yang dihasilkan oleh Global Circulation Model atau GCM. GCM merupakan model numerik yang mensimulasikan berbagai unsur iklim global seperti suhu, tekanan udara, dan data curah hujan berdasarkan hukum fisika yang dimana data GCM memiliki resolusi spasial yang rendah, yaitu kurang lebih 2,5 derajat atau kurang lebih 300 km persegi. Karena berskala besar sehingga tidak dapat langsung digunakan pada skala lokal. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan model yang mampu mentransformasi data GCM menjadi informasi yang relevan untuk wilayah tertentu, salah satunya melalui pendekatan statistical downscaling. Statistical downscaling adalah metode yang digunakan untuk menghubungkan data iklim berskala besar dari GCM dengan data iklim global. Statistical downscaling berfungsi untuk mentransformasi data GCM menjadi informasi yang lebih relevan untuk skala lokal dengan menggunakan model regresi untuk menentukan hubungan antara variabel global dan variabel lokal. Model regresi linear adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam statistical downscaling. Namun, karena data GCM memiliki dimensi yang tinggi serta hubungan yang kompleks antar variabel, regresi linear seringkali tidak memadai. Oleh karena itu, regresi kuantil menjadi alternatif yang lebih unggul dalam menangkap hubungan yang kompleks antara variabel iklim global dan lokal. Regresi kuantil telah diakui sebagai pendekatan yang efektif untuk memodelkan distribusi data yang tidak simetris dan mengakomodasi kejadian-kejadian ekstrim seperti curah hujan tinggi. Metode ini memungkinkan analisis pada berbagai kuantil distribusi, tidak hanya pada kuantil pusat seperti regresi linear, tetapi juga pada kuantil yang memiliki peristiwa ekstrim. Namun, penggunaan regresi kuantil pada data berdimensi tinggi seperti data dari model iklim GCM menghadapi kendala berupa multikolinearitas antara variabel prediktor. Multikolinearitas adalah masalah yang sering muncul dalam analisis data dengan banyak variabel prediktor yang saling berkorelasi, seperti yang terjadi pada data iklim. Masalah ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam estimasi koefisien
dan memperburuk akurasi model. Untuk mengatasi kendala ini diterapkan regresi kuantilaso, least absolute shrinkage and selection operator yang memiliki kemampuan untuk secara otomatis memilih variabel yang signifikan dan menekan koefisien variabel yang kurang relevan menuju nol. Dengan cara ini, Lasso mengatasi multikolinearitas dan menghasilkan model yang lebih stabil dan efisien. Meskipun regresi kuantilaso efektif dalam seleksi variabel, metode ini menggunakan penalti seragam untuk semua variabel yang dapat membatasi akurasi model, terutama ketika pengaruh antar variabel sangat bervariasi. Untuk meningkatkan akurasi model, diterapkan penalti adaptif Lasso yang memberikan penalti adaptif berdasarkan tingkat signifikan variabel dengan melakukan pendekatan memastikan bahwa variabel yang kurang signifikan tersebut menerima penalti yang lebih besar, sementara variabel yang penting tetap dipertahankan dalam model. Dengan menggunakan adaptif Lasso, model menjadi lebih efisien dan akurat, serta mampu menghasilkan prediksi yang lebih baik untuk kejadian ekstrim seperti curah hujan tinggi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa regresi kuantil efektif dalam memodelkan distribusi data curah hujan ekstrim pada penelitian Winkowski pada tahun 2019. Kemudian metode Lasso telah terbukti unggul dalam menangani multikolinearitas dan melakukan seleksi variabel secara otomatis yang dilakukan oleh Rahmawati DKK pada tahun 2021. Selain itu, penerapan penalti adaptif Lasso dalam analisis hidrologi menunjukkan peningkatan akurasi model serta kemampuannya dalam menangkap variabilitas ekstrim yang dilakukan oleh Takada dan Fujisawa pada tahun 2023. Kombinasi metode ini menjadi dasar yang kuat dalam penelitian untuk memodelkan fenomena cuaca ekstrim. Penelitian ini memiliki kelebihan dibandingkan penelitian terdahulu dengan memadukan regresi kuantilaso dengan metode penalti adaptif Lasso. Pendekatan ini mampu mengatasi multikolinearitas pada data berdimensi tinggi serta meningkatkan akurasi prediksi kejadian ekstrim melalui pemberian penalti adaptif yang disesuaikan dengan tingkat signifikan variabel. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang hanya menerapkan regresi kuantil atau Lasso secara terpisah, penelitian ini menawarkan solusi yang lebih komprehensif untuk menangkap variabilitas ekstrim secara lebih akurat. Dengan kelebihan tersebut, model yang dihasilkan diharapkan mampu memberikan prediksi curah hujan ekstrim yang lebih relevan untuk mitigasi risiko bencana, pengelolaan sumber daya air, dan perlindungan hasil pertanian di Kabupaten Pangkep. Untuk itu, peneliti menyusun penelitian ini dengan pemodelan vertical downscaling menggunakan regresi kuantilaso dan metode penalti adaptif Lasso untuk pendugaan curah hujan ekstrim. Adapun batasan masalah yang telah diuraikan pada penelitian ini meliputi data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan Kabupaten Pangkep periode Januari tahun 1959 sampai Juni tahun 2024. Kemudian penambahkan PUBA dan Mika-Means pada data sebagai variabel prediktor. Dan selanjutnya yaitu nilai kuantil yang digunakan terdiri dari 0,25, 0,50, dan 0,75. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memperoleh estimasi parameter model statistical downscaling regresi kuantilaso dengan menggunakan metode penalti adaptif Lasso pada data curah hujan di Kabupaten Pangkep. Kemudian, memperoleh hasil pendugaan curah hujan ekstrim pada data curah hujan di Kabupaten Pangkep menggunakan model statistical downscaling regresi kuantilaso dengan metode penalti adaptif Lasso. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai sumber referensi kepada pembaca tentang penerapan regresi kuantilaso dengan metode penalti adaptif Lasso dalam pemodelan pendugaan curah hujan ekstrim. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan di Kabupaten Pangkep dalam perencanaan mitigasi risiko cuaca ekstrim serta pengelolaan sumber daya air yang lebih efektif. Kemudian, adapun landasan teori yang digunakan pada penelitian ini meliputi yang pertama,
Global Circulation Model atau GCM, yang kedua Statistical Downscaling, yang ketiga multikolineritas, yang keempat regresi kuantil, yang kelima estimasi parameter regresi kuantil, yang keenam regresi kuantilaso, yang ketujuh penalti adaptif lasso, yang kedelapan peubah dummy berbasis K-means, dan yang terakhir yaitu validasi model. Pada metode penelitian, bagian sumber data ini berasal dari data sekunder yang diperoleh dari data presipitasi yang dihasilkan oleh GCM melalui Climate Model Intercomparison Project atau CMIP5 dengan satuan milimeter per bulan. Kemudian, data curah hujan rata-rata di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan untuk periode Januari tahun 1999 sampai Juni 2024 yang diperoleh dari stasiun BMKG wilayah 4 Makassar dari 3 stasiun pengamatan, yaitu Stasiun Bungoro, Makrang, dan Labakang. Adapun variabel digunakan yaitu variabel Y sebagai curah hujan lokal merujuk pada rata-rata curah hujan di 3 stasiun pengamatan di Kabupaten Pangkep, yaitu Bungoro, Makrang, dan Labakang pada periode Januari 1999 sampai Juni 2024. Kemudian untuk variabel X yaitu prediktor GCM yang mencakup 64 variabel prediktor yang berasal dari data grid domain GCM yang menunjukkan berbagai keadaan atmosfer dalam skala besar dengan penambahan 3 peubah dummy K-means yang diberi kode D1, D2, dan D3. Metode analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan cross correlation function atau CCF untuk menganalisis hubungan temporal antara data GCM sebagai variabel prediktor dan data curah hujan lokal. CCF membantu untuk mengeksplorasi apakah ada lag tertentu antara variabel-variabel yang mempengaruhi curah hujan ekstrim. Yang kedua, mengidentifikasi adanya multikolineritas antar variabel prediktor menggunakan FIF, menggunakan VIF. Kemudian yang ketiga, menerapkan teknik clustering K-means untuk membagi data menjadi kelompok-kelompok yang lebih homogen berdasarkan pola atau karakteristik variabel prediktor. Teknik clustering K-means untuk membuat peubah dummy. Selanjutnya yaitu memisahkan data menjadi data training sebanyak 80%, mencakup periode Januari tahun 1999 sampai Agustus tahun 2013, dan data testing sebanyak 20% mencakup periode September tahun 2013 sampai Juni tahun 2024 untuk pengembangan dan validasi model. Kemudian yang kelima, menentukan nilai kuantil yang akan diprediksi. Nilai kuantil yang digunakan yaitu 0,25, 0,50, dan 0,75. Selanjutnya, yaitu yang keenam, melakukan cross validation untuk mencari nilai penalti terbaik atau lambda terbaik yang meminimalkan error pada model lasso. Selanjutnya, yaitu menghitung bobot penalti adaptif lasso menggunakan persamaan yang memberikan penalti adaptif terhadap tiap variabel prediktor. Selanjutnya, yang ke-8 yaitu menggunakan cross validation untuk adaptif lasso sehingga memberikan penalti yang lebih kecil untuk variabel yang lebih penting dan lebih besar dalam variabel yang kurang signifikan. Selanjutnya yaitu menghitung RMSP sebagai pengukuran perbedaan antara nilai prediksi dan nilai observasi. Nah, yang selanjutnya yaitu melakukan perbandingan distribusi prediksi model dengan data aktual untuk setiap kuantil yang akan diprediksi menggunakan kuantil plot atau Kiki plot yang akan menunjukkan beberapa baik distribusi prediksi sesuai dengan distribusi data aktual. Dan yang terakhir ya adalah penarikan kesimpulan dari hasil analisis dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian serta mengevaluasi apakah model regresi kuantilaso tersebut dapat memberikan prediksi curah hujan ekstrim yang lebih akurat dibandingkan dengan metode lainnya. Selanjutnya yaitu daftar pustaka yang digunakan pada penelitian ini.